Salam sehat dari Ibu untuk anak-anak yang sedang mengikuti pembelajaran IPS kelas 9 secara online, serta para orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pertemuan yang kedua setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester. Untuk itu, Ibu mengajak kita semua berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan kita hari ini, anak-anak jangan lupa melaporkan kehadiran melalui link yang ada. Dan Ibu ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang telah mengirimkan nama-nama melalui WA group di kelasnya masing-masing. Selanjutnya, melalui tayangan video ini, Ibu akan menginformasikan materi pokok yang akan dipelajari hari ini, yaitu tentang hakikat perubahan sosial. Yang kedua, faktor-faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai meliputi 3.1.1 menyimpulkan beberapa definisi hakikat perubahan sosial budaya. 3.1.2 memberikan contoh perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. 3.1.3 mengidentifikasi faktor penyebab dan pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. 3.1.4 mengidentifikasi faktor penghambat dan cara atau solusi mengatasi terjadinya perubahan sosial budaya. 3.1.5 mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dan disertai contoh. Dari kelima tujuan pembelajaran ini, penilaian yang digunakan adalah untuk penilaian pengetahuan. Sedangkan untuk penilaian keterampilan 4.2.1 yaitu membuat clipping tentang tenun ikat khas dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur dan tempat-tempat pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Itulah tujuan pembelajaran untuk penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Sebelum Ibu membahas tujuan pembelajaran di atas, maka Ibu akan mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa itu perubahan?
Pertanyaan yang kedua, perubahan apa saja yang pernah kalian alami yang terjadi di sekitarmu? Silakan anak-anak menjawab pertanyaan ini dan jawabannya tulis di buku catatan kalian. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan materi mengenai hakikat perubahan sosial, yaitu tentang definisi hakikat perubahan sosial budaya menurut pendapat beberapa ahli sosiologi. Yang pertama, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Yang kedua, menurut John Lewis Gillin and John Philip Gillin, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima karena adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ekonomi, ideologi, dan inovasi. Menurut Samuel Koenig, perubahan sosial adalah modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi pada sistem sosialnya. Menurut Wilbur Moore, perubahan sosial adalah perubahan struktur tentang pola-pola perilaku dan integrasi. Menurut Robert H. Lauer, perubahan sosial adalah perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai individu hingga ke tingkat dunia. Menurut Robert Max Iver, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial. Menurut William H. Cockburn, perubahan sosial adalah perubahan pada unsur kebudayaan, baik yang material maupun immaterial. Dari pendapat beberapa ahli tersebut, maka kita akan mengambil kesimpulan tentang apa itu definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia di berbagai segi kehidupan, baik secara individu maupun kelompok, dalam lingkup yang sempit maupun luas. Dari pendapat-pendapat tersebut, Ibu tampilkan profil dari ke-8
ahli sosiologi yang memberikan definisi tentang perubahan sosial. Tokoh yang pertama adalah gambar dari Kingsley Davis, di mana pendapatnya tadi telah Ibu jelaskan. Tokoh yang kedua adalah John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. Tokoh yang ketiga adalah Samuel Koenig. Tokoh yang keempat adalah Selo Sumarjan. Tokoh yang kelima adalah Wilbert Moore. Tokoh yang keenam adalah gambar dari Robert H. Lauer. Tokoh yang ketujuh adalah Robert Max Eifer. Sedangkan yang terakhir William F. Ogburn. Untuk lebih mengetahui profil-profil dari para pendapat ahli sosiologi tersebut, anak-anak bisa mencari di dalam buku sumber maupun di dalam internet. Yang kedua, dua contoh perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Contoh yang pertama, petani pada zaman dahulu masih menggunakan hewan, dalam hal ini kerbau atau sapi, untuk membajak sawah. Kini telah berganti menggunakan traktor. Hal ini terjadi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga hewan tidak digunakan lagi untuk membajak sawah. Contoh yang kedua, dahulu orang berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat, telegram yang harus ditulis dengan tangan. Saat ini, orang dapat berkomunikasi jarak jauh dengan telepon seluler. Dari kedua contoh ini, Ibu tampilkan gambar. Gambar yang pertama adalah petani yang sedang membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Kemudian dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, sudah diganti dengan menggunakan traktor. Gambar contoh yang kedua, seorang anak sedang menulis surat untuk orang tuanya. Dengan adanya kemajuan informasi dan komunikasi serta transportasi di era globalisasi, maka surat atau telegram tidak digunakan lagi, tetapi langsung menggunakan telepon seluler. Yang berikut 3.1.3 adalah faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktornya dibagi atas dua. Faktor internal, yaitu dari dalam masyarakat, dan yang kedua adalah faktor eksternal dari luar masyarakat. Faktor dari dalam masyarakat itu sendiri, yang pertama A, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk bertambah karena adanya tingkat kelahiran, dan jumlah penduduk berkurang karena adanya kematian. Yang kedua, penemuan baru atau inovasi. Yang berikut C, pertentangan atau sering disebut konflik
dalam masyarakat yang kita bisa ambil contoh adalah di daerah Nusa Tenggara Timur, sering terjadi konflik antar masyarakat, baik antar suku di berbagai kabupaten berkaitan dengan perebutan batas tanah. Yang keempat, yaitu D, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Contoh, Indonesia pernah mengalami masa revolusi pada saat pemerintahan Presiden Soekarno dan juga pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu dari luar masyarakat. Yang pertama, A, bencana alam. Bencana alam itu bukan hanya banjir saja, tapi ada tanah longsor, tsunami. Dan yang kedua, B, peperangan. Peperangan pada masa Perang Dunia I dan II itu di dalam pembelajaran sejarah kita telah melihat bagaimana perang yang terjadi di berbagai negara, baik di kawasan Eropa maupun di kawasan Asia. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain atau masyarakat yang dari luar. Contoh, budaya dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia. Maka kita sebagai rakyat Indonesia, kita memilih budaya yang sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Berikut faktor pendorong perubahan sosial budaya. 1. Kontak dengan budaya lain. Contoh seperti tadi Ibu sudah jelaskan, budaya dari negara luar, yaitu budaya asing. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sistem lapisan sosial masyarakat yang terbuka. 4. Penduduk yang heterogen. 5. Sikap menghargai hasil karya orang lain. 6. Toleransi terhadap hal yang baru. Misalnya masuknya budaya-budaya baru dari berbagai daerah atau dari negara lain, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa budaya itu tidak baik, karena negara Indonesia ini adalah negara yang memiliki toleransi tinggi. Contoh seperti di Indonesia ada 5 macam agama yang satu sama lain saling menghargai dan menghormati. 7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu bidang. 8. Orientasi pada masa depan. 3.1.4 Faktor-faktor penghambat serta cara atau solusi bagaimana mengatasi terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor-faktor penghambat. A. Kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain atau sikap tertutup seperti manusia primitif atau manusia tradisional. B. Perkembangan iptek yang terlambat. C. Sikap tradisional masyarakat. D. Adat atau kebiasaan yang telah mengakar. E.
hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. F. Adanya kepentingan yang tertanam kuat. G. Rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. H. Prasangka terhadap hal yang baru. Bagaimana cara atau solusi untuk mengatasi faktor penghambat sosial budaya? 1. Menjalin komunikasi dengan pihak luar. 2. Pembangunan infrastruktur yang dapat memperlancar komunikasi dan transportasi. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan formal. 4. Berpikir positif terhadap hal yang baru. Dan yang kelima, banyak membaca untuk membuka wawasan atau cakrawala. Demikianlah anak-anak faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya, faktor pendorong dan penghambat, serta cara atau solusi untuk mengatasi terjadinya perubahan sosial budaya. Materi selanjutnya adalah titik 3.1.5 bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. A. Berdasarkan waktu, perubahan lambat atau sering disebut evolusi. Yang kedua, perubahan secara cepat atau disebut revolusi. Perubahan lambat atau evolusi yaitu perubahan yang terjadi pada masyarakat tradisional. Contoh, pada zaman manusia purba itu ada masa berburu dan meramu, ada masa bercocok tanam, dan ada masa perundagian. Jadi manusia purba pada saat itu dia belum bisa menghasilkan makanan sendiri. Untuk memperoleh makanannya, dia berburu binatang di hutan. Sedangkan perubahan secara cepat atau revolusi yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu singkat, dalam wujud yang nyata dan terlihat. Di sini Ibu memberikan contoh terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18, dan contoh yang kedua yaitu reformasi yang terjadi di negara kita yaitu Indonesia. Jadi di sini Ibu menampilkan gambar tentang terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18,
di mana negara Inggris ini adalah negara pertama yang menemukan mesin-mesin dengan teknologi yang tinggi. B. Berdasarkan pengaruhnya. 1. Perubahan pengaruhnya kecil, yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang hanya berpengaruh pada sebagian kecil masyarakat. Contoh, perubahan mode pakaian, model sepatu, dan model rambut. Di sini Ibu tampilkan gambar tentang mode pakaian, sepatu, dan gaya rambut. 2. Perubahan pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Contoh, bertambahnya jumlah penduduk dan penemuan mesin-mesin yang menggunakan teknologi yang tinggi. Di sini Ibu memberikan contoh gambar, yaitu mesin cetak. C. Berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya. 1. Perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang direncanakan oleh pihak-pihak tertentu, baik oleh seseorang, keluarga, dan masyarakat. Contoh, gerakan imunisasi nasional. Dan contoh yang kedua, yaitu perubahan yang direncanakan adalah pembangunan jalan tol. 2. Perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi di luar kehendak manusia. Contoh, bencana alam, yaitu tanah longsor, banjir, dan tsunami. Contoh yang kedua, yang tidak direncanakan adalah kemacetan lalu lintas. Seperti pada gambar ini terjadi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar seperti kota Jakarta. D. Berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Satu, perubahan progres, yaitu perubahan sosial budaya yang membawa kemajuan sehingga menguntungkan kehidupan masyarakat. Contoh, masuknya listrik ke desa-desa terpencil dan penemuan sarana transportasi dan komunikasi. Yang kedua, perubahan regres.
yaitu perubahan sosial budaya yang membawa kemunduran bagi masyarakat. Contoh, peperangan dan bencana alam. Bentuk-bentuk proses perubahan budaya dalam masyarakat. Satu, akulturasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan unsur aslinya. Sini contoh yang Ibu berikan yaitu tentang kebudayaan Hindu-Buddha. Hasilnya perpaduan dari kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia yaitu tampak pada bentuk seni bangunan seperti menara Masjid Kudus, diambil dari punden berundak-undak yang merupakan bangunan dari budaya Hindu-Buddha. 2. Asimilasi, yaitu proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru milik bersama. Contoh yaitu budaya masyarakat Batak dan Tionghoa di Sumatera Utara, tepatnya di daerah Tapanuli, di mana masyarakat Tionghoa belajar bahasa Batak. 3. Difusi, yaitu proses terjadinya penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dari individu maupun individu atau kelompok dengan kelompok. Contoh, proses penyebaran agama yang dibawa oleh pedagang-pedagang asing, yaitu terutama masuknya agama Islam di Indonesia yang dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat dari India, Persia, dan Arab, berkembang di Indonesia dan menjadi suatu sistem yang disebut dengan nama sistem kepercayaan. Keempat, sinkritisme, yaitu perubahan sosial budaya dalam masyarakat yang berlangsung secara damai. Contoh, percampuran antara ajaran agama Hindu-Buddha dan unsur-unsur agama Islam di Pulau Jawa sehingga menghasilkan sistem kepercayaan yang disebut dengan nama kejawen. 5. Milenarisme, yaitu perubahan sosial budaya dalam masyarakat yang sudah dinantikan dengan munculnya pemimpin yang baru. Contoh, di mana di Pulau Jawa ada keyakinan kedatangan Ratu Adil, yaitu pemimpin yang adil dalam masyarakat tradisional Jawa yang dapat mewujudkan kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, anak-anak,
Setelah kalian mendengar dan menyimak materi ini melalui video pembelajaran secara online, Ibu berharap anak-anak dapat membuat rangkuman sebagai bahan belajar untuk menghadapi ujian semester. Dan di awal pembelajaran, Ibu sudah menyampaikan bahwa ada penilaian keterampilan, yaitu membuat clipping dengan tema tenun ikat khas NTT dan tempat-tempat pariwisata di NTT. Tugas ini adalah tugas individu. Jangka waktu untuk mengerjakan clipping ini 2 minggu, yaitu dari tanggal hari ini Ibu informasikan 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 dikumpulkan pada guru mata pelajaran masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan rincikan pembagian kelas untuk membuat clipping, tenun ikat, dan tempat-tempat pariwisata di NTT. Kelas 9AB tenun ikat, kelas 9C dan D pariwisata, kelas 9EF tenun ikat, kelas 9GH pariwisata, kelas 9I dan J tenun ikat, kelas 9K dan L pariwisata, dan yang terakhir kelas 9M, N dan O tenun ikat. Di sini Ibu tampilkan apa saja yang dinilai dalam pembuatan clipping ini. Yang pertama adalah ketepatan waktu untuk mengumpulkan. Yang kedua, kreativitas. Dalam hal ini, anak-anak bisa mencari melalui internet atau koran yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, dan tenun ikat tersebut tidak mengambil gambar dari luar NTT. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan tema. Maksudnya di sini tema tentang clipping ini adalah tenun ikat khas dari berbagai daerah di NTT. Dan yang kedua adalah tempat-tempat pariwisata di NTT. Dalam hal ini, anak-anak tidak diperkenankan mengambil tempat-tempat pariwisata dari luar NTT, kemudian ditampilkan dalam clipping tersebut. Itu yang Ibu maksudkan berkaitan dengan kesesuaian dengan tema. Nah, setelah anak-anak tahu pembagian kelas untuk clipping tersebut, Ibu berharap tidak ada anak-anak yang mengutip atau menyontek atau memfotokopi dari kelas-kelas yang lain, tetapi siswa dapat mengerjakannya sendiri. Di akhir pembelajaran, Ibu menginformasikan materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu dampak perubahan sosial budaya yang akan disampaikan atau diinformasikan oleh Bapak Jenry Oli. Untuk tugas penilaian keterampilan, anak-anak dapat melihat pada link tugas pembagian kelas untuk membuat clipping dan tugasnya secara individu yang akan diberikan waktu 2 minggu. Nah, demikianlah tugas yang telah Ibu sampaikan bagi anak-anak, dan pada akhir pertemuan ini
Ibu mengajak kalian untuk berdoa mengakhiri kegiatan pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa dan terima kasih.